Pak Kiai Haji Hamidan, silakan. Bagaimana komentar Anda, Pak? Tadi ada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab? Iya. Yang bertanggung jawab tidak ada lain pemerintah. Boleh agak maju sedikit, Pak, supaya Kesehatan. suara lebih terdengar? Agak maju sedikit, Pak. Mohon maaf, Dalam silakan. hal ini Kementerian Kesehatan. Tadi Pak Wakil Menteri Kesehatan sudah menyatakan memang beliau yang bertanggung jawab. Karena beliau yang menyetop Acara Pekan Kondom Nasional ini. acara Pekan Nasional. Kami menentang, MUI menentang. Tidak kurang pimpinan Muhammadiyah Den Samsudin menentang. Tidak kurang PBNU Kiai Hasyim Muzadi sendiri menentang dengan keras. Ya, dan banyak organisasi menentang. Kenapa? Ada 3 alasan sekurang-kurangnya. Pertama, ini semata-mata kepentingan bisnis, kepentingan industri. Anda berarti sepakat yang dikatakan Ibu Reni? Ya, Ini saya ada kepentingan sepakat. bisnis. Karena saya juga membaca telah terjual 1 miliar. 1 miliar lebih 2012. Sampai Oktober 2012. Ya, kalau itu tadi Ibu Bibi mengatakan, kan yang cara mencegah HIV/AIDS kan ada 4 sebenarnya. A, B, C, D, ditambah E, boleh 5. Yang C-nya kondom itu. Kondom itu hanya digunakan untuk hubungan yang berisiko. Kalau 1 miliar yang terjual, yang berisiko berapa persen? Mesti ini digunakan bebas. Itu. Yang kedua, tentang ya terutama organisasi Islam, sejak 15 tahun yang lalu kita sudah menentang adanya sosialisasi kondom secara terbuka. Artinya pemerintah tidak sensitif. Pemerintah tidak belajar kepada aspirasi yang sudah terbuka dikemukakan oleh masyarakat. Ya. Ya, saya kira begitu. Baik. Yang keempat, yang ketiga, pemerintah atau KPAN mungkin atau DKD itu tidak mengetahui bahwa Indonesia ini tidak termasuk di dalam budaya timur, bukan barat. Kalau di barat saya tahu, di barat itu kalau anak gadis keluar rumah, ibunya memperingatkan, nak jangan lupa bawa pil anti hamil. Begitu memang. Kalau prianya tidak diperingatkan karena seks bebas. Ya. Okay. Yang keempat, kita akan kan ada 5. Alasan. Yang keempat, pornografi luar biasa penayangan di Indonesia ini. Ya. Saya baru-baru ini datang dari negeri Cina ya kan. Baik. Kita lihat juga di Singapura, kita lihat juga di Malaysia. Tidak seperti Indonesia ini pornografi. Poin yang kelima, Pak? Ya, 4 ya. Yang kelima berikutnya saya yang kelima dari segi psikologi itu pemerintah tidak belajar bagaimana psikologi masa Indonesia. Untuk versi Pekan Kondom Nasional kami menghadirkan ada sebuah kisah yang juga mungkin bisa menginspirasi atau membuka mata Anda. Di sini sudah ada Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi. Selamat malam. Ya Mbak Vivi, Anda punya cerita yang mungkin bisa dibagi. Silakan. Nama saya Mirza Revilia, biasa dipanggil Vivi. Kebetulan saya bekerja di yayasannya Bunda Baby Gym, Partisan Club yang bergerak di lapas. Umur saya 35 tahun, saya HIV positif hampir 12 tahun. Saya mempunyai anak 1 yang sudah sekolah, umur 12 tahun. Awalnya memang saya tidak pernah tahu suami saya terinfeksi HIV. Dulu pertama kali saya tanya waktu pacaran, kamu pakai narkoba enggak? Dia bilang enggak. Terus kamu terinfeksi HIV? Tidak. Akhirnya karena dia mencintai saya, dia melamar saya sampai menikahi saya dan punya anak, tapi dia menularkan HIV. Apa Anda tahu dari mana suami Anda tertular HIV? Dari jarum suntik. Dari jarum suntik. Ya. Oke. Bagaimana kondisi sekarang? Anak sehat tapi ya? Sehat. Sudah kelas 6 SD. Oke. Bagaimana dengan lingkungan dan masyarakat, Mbak? Mereka apa tahu juga Anda positif? Tahu. Awalnya memang begitu terinfeksi HIV, aku pernah di stigma. Jujur saja, pada saat aku terinfeksi itu, yang di stigma itu anak aku. Jadi anak aku tuh nggak boleh main ke tetangga. Terus aku mau minum gitu kan, anakku mau minum, tapi anakku disuruh pulang, suruh ambil gelas. Stigma itu justru lekat pada saat aku mengetahui status tahun 2002.
Mbak, saya mau tanya pendapat Anda. Ini ada Pekan Kondom Nasional. Bagaimana pendapat Anda dari kacamata Anda sendiri sebagai orang yang positif? Sebenarnya bingung ya, di mana saya mau pilih gitu. Jujur saja masih banyak ibu-ibu yang seperti saya yang memang tidak tahu apa-apa gitu. Awalnya saya pikir laki-laki yang kita sayangi tidak akan menginfeksi kita gitu loh. Mungkin di luar sana masih banyak contoh ya, teman-teman saya misalkan dia tahu suaminya baik-baik, ternyata dia bermain dengan perempuan-perempuan yang nggak benar, akhirnya bisa menularkan kepada istrinya. Kalau menurut aku sih sebenarnya pada saat seperti ini nggak usah ribut-ribut, tapi bagaimana caranya ke depannya kita memperbaiki atau menurunkan angka. Apalagi ibu-ibu yang sekarang masih banyak terinfeksi yang butuh butuh supaya mereka bisa nyaman ketika mereka mengetahui status. Dukungan itu ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Vivi atas sharing Anda di Forum Indonesia. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Vivi. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, problemnya HIV itu bukan hanya sasarannya ke anak muda. Sekarang juga sudah banyak sekali mungkin Mbak Vivi atau Ibu Vivi lain yang berada di tengah masyarakat. Mbak Baby mungkin punya datanya. Ya, saya mau sampaikan kepada para pemirsa bahwa di tengah ribut-ribut ini, orang-orang yang perilakunya berisiko tinggi dan tetap menginfeksi pasangannya akan merasa mendapat di atas angin, Afi, karena kampanyenya negatif sekali tentang kondom ini. Pertanyaan besar kita bagaimana melindungi orang-orang seperti Vivi, seperti Baby Rifona dan teman-teman kita yang positif lainnya. Karena ada 6.700.000 orang laki-laki yang sengaja membeli seks dan menolak menggunakan kondom. 6 juta lebih. 6.700.000 orang laki-laki. Dan pasti kebanyakan tidak diketahui oleh pasangannya. Tentu saja tidak akan cerita sama pasangannya bagaimana perilaku seksnya seumur hidupnya. Kalau kita berasumsi sepanjang hidupnya setiap laki-laki itu minimal punya lebih dari 1, lebih dari 2, lebih dari 3 perempuan, 6.700.000 dikali berapa, Afi, perempuan yang akan terinfeksi. Dan dari 6.700.000 orang laki-laki itu, mereka menikahi 3.300.000 orang perempuan ibu rumah tangga. Maka itu jumlah ibu rumah tangga yang sudah AIDS pada tahun ini sekitar 5.700 kasus. Jauh melampaui jumlah pekerja seks perempuan yang hanya sekitar 1000-an kasus. Dan ini efek gunung es ya, Mbak? Jadi ya, itu efek gunung es karena pasti tidak akan pernah tahu bagaimana sebenarnya jumlah yang sebenarnya. Jadi bagaimana melindungi orang-orang seperti Vivi yang sudah dari kelas 2 SMP menutup aurat. Saya sudah bersama Vivi cukup lama ya, lebih dari beberapa tahun. Bagaimana melindungi perempuan-perempuan yang juga tidak tahu bagaimana resiko pasangannya dari penyalahgunaan narkoba suntik, heroin, maupun narkoba amfetamin dan metamfetamin. Karena selama ini kita cuma curiga pada perilaku jarum suntik, heroin. Karena ada darah yang mengandung virus. Juga bisa. Oh ya, penyalahgunaan ekstasi dan sabu pasti akan meningkatkan gairah seksual dan itu akan mengarah pada perilaku seks tidak aman. Bagaimana nasib perempuan-perempuan yang dinikahi atau melakukan hubungan seks dengan laki-laki atau pasangan yang pernah punya riwayat menyalahgunakan narkoba-narkoba itu sejak dulu. Tadi Mbak Vivi juga menjelaskan mengenai stigma yang juga menjadi halangan bagi mereka untuk terus berdaya sebagaimana manusia pada umumnya. Mbak Bibi, Rifana mungkin bisa bercerita. Kalau tadi Ibu katakan, Ibu Reni bilang sedih, bagaimana lebih sedihnya saya lagi dan teman-teman saya yang mengalami ini. 30 tahun kita menghadapi HIV, ada gak pemerintah kita berdebat soal bagaimana solusi agar tidak ada lagi orang seperti saya dan teman-teman saya? Bagaimana solusi supaya anak kami tidak dikeluarkan dari sekolah? Nyaris anak saya kemarin dikeluarkan dari sekolah. Anak saya negatif, Bu. Karena ibunya? Karena ibunya positif. Dipikirkan nggak itu? Kenapa baru sekarang kita bicara masalah kondom? Coba pikirkan, bagaimana cara melindungi orang-orang seperti kami, remaja-remaja sekarang, anak-anak kami. Saya akan mengajarkan anak saya kondom dari sekarang yang umur 4 tahun. Ini kondom, nak. Ini cara menggunakannya untuk apa? Agar satu hari nanti dia tahu fungsi kondom ini apa dan untuk apa dia gunakan ini. Dan kapan dia harus menggunakannya. Baik. Ya, tapi itu kan pilihan masing-masing orang tua untuk mengedukasi anaknya. Jadi pilihan aja. Jadi tidak serta-merta semua orang tua akan setuju dengan cara-cara seperti itu. Tapi intinya bukan berarti kita tidak akan melindungi orang-orang seperti Mbak Baby ini. Kita juga banyak berdiskusi mengenai masalah ini dan tentu kita mencari jalan keluar yang sebenarnya bisa diterima semua pihak, tapi juga tidak kemudian membuat
anak-anak yang belum siap, jadi malah tahu hal-hal yang mereka belum siap begitu. Ini yang harus kita lindungi. Baik. Bu Eli, silakan mungkin mau tanggapi. Jadi saya pikir beginilah ya, pemirsa kita ini bukan orang bodoh. Semakin hari orang Indonesia semakin pintar. Mereka pasti bisa menyimak kontroversi ini menjadi apa dan melakukan penilaian sendiri terhadap apa yang terjadi. Saya pikir begini sajalah, kita ambillah hal yang positifnya dari Pekan Kondom Nasional ini, yaitu kita menjadi aware, satu, bagaimana pemerintah kita bersikap, kedua, kemudian bagaimana kita menyikapi pemerintah kita, ketiga, bagaimana kita menengok ke dalam diri kita sendiri sebagai orang tua, dan untuk itu saya menyambut Mbak Baby Rifona dan Mbak Jim Aditya. Jadi begini, ya saya menyambut positif apa yang Anda katakan, Mbak, kan kita teman lama. Kan kita nggak kerja buat kondom kan, Mbak, dan kita nggak kerja buat pabrik kondom kan. Saya tidak dibayar oleh pabrik kondom, Dia. Ya. dan saya bukan modelnya kondom. Tapi Dan gambarnya nggak terletak di bus. Ibu Eli, Mbak Afi, saya Mbak tetap Afi. menarik mengenai stigma loh, Bu. Tapi saya pengguna kondom. Nah, Mbak Ibu, Afi. ini Saya mau soal. melanjutkan untuk orang tua, boleh nggak, Mbak? Oke, 5 menit singkat saja, Mbak Afi. Ibu Eli. Mohon maaf, Ya, Ibu Reni. saya Mbak Baby Jim Aditya, terima kasih, informasinya sangat bagus. Kan kalau persoalannya tadi seperti yang diungkapkan, kenapa kemudian iklannya itu kan justru harus sesuatu yang kemudian mengundang, mohon maaf Mbak, Komnas Perempuan dan Anak menunjukkan ada tingkat pemerkosaan dan pelecehan seksual sangat tinggi akibat apa? Akibat banyaknya pamer, Gambar-gambar itu. betul, gambar-gambar yang mohon maaf, tayangan-tayangan Pornografi. iklan di televisi. Kan kalau persoalannya seperti tadi, kenapa di iklan itu sesuatu yang kemudian itu harus mengansur unsur edukasi begitu. Bukan kemudian mohon maaf gambar yang begitu mengundang begitu ya, gambar yang begitu melakukan edukasi tapi kok bajunya begitu mengundang, kan menjadi kontraproduktif. Jadi ini pengalaman yang berharga begitu ya. Iya. Jadi sekali lagi, tayangan yang begitu masif memamerkan aurat perempuan itu berkorelasi positif dengan terjadinya peningkatan pemerkosaan, termasuk meningkatnya jumlah siswa pelajar SMP yang hamil di luar nikah. Oke, kita juga punya datanya loh, Ibu. Sambil dimunculkan, silakan Pak Produser datanya. Ibu, ada juga pegiat anti pornografi untuk anak-anak ya? Iya. Anda punya datanya Oke. ini? Jadi begini. Jadi kita ambillah segi positifnya dari Pekan Kondom ini, sebab kita tahu banget Pak Gufron maupun Pak Kemal Siregar, beliau dari wajahnya aja kelihatan orang baik-baik sekali. Tahu banget bahwa beliau bukan hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tapi bertanggung jawab kepada Allahnya. Oke. Jadi gitu. Sekarang saya menghimbau ini anak-anak saya dalam ruangan ini dan anak-anak saya yang menonton dan ayah-ayahnya adalah untuk benar kata Mbak Baby Fona bahwa yuk kita sekarang mengeratkan tangan-tangan kecil kita. Kita mulai memperhatikan anak-anak kita karena tidak pernah Indonesia berada di keadaan yang seburuk sekarang ini ketika maaf anak umur 7 tahun memperkosa umur 1 tahun. Itu ada kejadian? Ya. Akibatnya apa? Karena akibat pertamanya adalah, Nina ya, kalian yang berada dalam ruangan ini, hati-hati sekali dengan pornografi. Saya pindah tempat karena akan bicara tentang pendidikan seksualitas. Ya, jadi kita tidak pernah Indonesia berada dalam keadaan yang seburuk sekarang ini ketika anak-anak kita diserang 1 miras, 2 narkoba, 3 pornografi. 3 hal ini yang memerlukan orang tua harus melakukan pendidikan ulang tentang seksualitas, bukan seks. Bu, tapi masalahnya orang tua ini kan bicara mengenai seksualitas. Itu kan Tabu, saru. tabu, malu-malu. Itu kan juga bagaimana yang diedukasi bukan hanya anak-anaknya, jadi itu mungkin juga orang tuanya. Betul, Ya kan? Mbak. Ya, saya mau masuk ke situ Mbak ya sedikit ya. Oke. Jadi sekarang yang pertama sekali sebelum orang tua bisa melakukan pendidikan, maka kita menghimbau dulu kepada Bapak Wakil Menteri Kesehatan. Tolong Pak, terima bahwa pornografi Pak adalah penyakit karena dia merusak otak Pak, prefrontal cortex persis di atas alis kanan mata. Kan ngomong sama dokter. Ya. Ya. Oke. Ya kan ya? Ya kan Singkat ya?